Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai konsep gelombang. Ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Pemanfaatan gelombang dalam teknologi terdapat pada alat USG atau ultrasonografi. Adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu suatu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi yang tinggi, yang kemudian gelombang tersebut dipancarkan dan dipantulkan kembali, lalu hasilnya ditampilkan dalam layar monitor seperti yang tampak pada gambar. Coba kalian amati peristiwa berikut ini. Sebuah handphone dalam mode getar tetap dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari getaran handphone tersebut, sedangkan bunyi itu sendiri adalah sebuah gelombang. Jadi, definisi gelombang dapat dikatakan sebagai getaran yang merambat. Terdapat dua jenis gelombang berdasarkan energinya. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gelombang memindahkan energi tetapi tidak memindahkan medium. Terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang air, dan gelombang tali. Gelombang transversal memiliki ciri-ciri yaitu terdapat bagian puncak dan bagian lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ciri dari gelombang longitudinal adalah terdapat rapatan dan renggangan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat gunakan slinky untuk mengetahui bentuk dari gelombang. Amplitudo gelombang adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan. Atau dapat juga dikatakan amplitudo adalah jarak puncak atau dasar gelombang yang diukur dari titik keseimbangannya. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satu satuan waktu. Dengan rumus V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dengan V adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second, lambda adalah panjang gelombang dalam meter, T adalah periode gelombang dalam second, dan F adalah frekuensi gelombang dalam hertz. Panjang gelombang atau sering disebut sebagai lambda adalah panjang satu gelombang. Untuk gelombang transversal, panjang satu gelombangnya jarak dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal adalah jarak dari satu rapatan ke satu renggangan. Rumus panjang gelombang atau lambda adalah jarak total dibagi jumlah gelombang, atau lambda sama dengan S dibagi N. Baik anak-anak, untuk lebih memahami mengenai konsep gelombang dan besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang, kita akan gunakan simulasi ini, yaitu gelombang pada tali. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah amplitudo. Perhatikan jika kita berikan amplitudo sekitar 0,5 cm, maka yang terjadi adalah tali ini akan menyimpang seperti yang tampak pada simulasi. Nah, apa yang terjadi jika kita berikan amplitudo semakin besar? Kita berikan 1 cm. Perhatikan yang terjadi. Kalian bisa melihat amplitudo yang dihasilkan pun akan semakin besar. Baik anak-anak, amplitudo itu sendiri adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan. Ini merupakan titik atau garis keseimbangan dari gelombang transversal. Atau bisa juga kita ukur jaraknya dari puncak ke titik keseimbangan. Seperti ini, kita ukur menggunakan penggaris 1 cm, sama ya. Kemudian dapat juga diukur ya melalui dasar gelombang, yang diukur dari dasar gelombang ke titik atau garis keseimbangan. Nah, jadi amplitudo itu menentukan simpangan terjauh.
Berikutnya, kita akan memahami konsep dari frekuensi. Frekuensi itu sendiri sama seperti frekuensi getaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Coba perhatikan, jika kita berikan frekuensi lebih dari 0,38, perhatikan peristiwa yang terjadi. Jumlah gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik akan semakin banyak. Itu artinya frekuensi gelombang ini semakin besar. Ya, kita berikan lagi, semakin besar, maka jumlah gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik pun akan semakin besar. Pada konsep gelombang, kalian pun harus memahami arti dari 1 gelombang. Panjang 1 gelombang untuk gelombang transversal itu diukur dari 1 bukit 1 lembah. Atau dapat juga kalian ukur dari 2 puncak yang berdekatan, seperti ini. Kita akan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak dari 2 puncak yang berdekatan. Jarak dari 2 puncak yang berdekatan bernilai 3,8 cm. Itu artinya panjang gelombang atau lambda sebesar 3,8 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang. Frekuensi diperbesar. Kita berikan frekuensi menjadi 1,25 Hz. Kita akan ukur kembali besarnya panjang gelombang yang dihasilkan. Panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 1 cm. Artinya jika frekuensi diperbesar, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Pada gelombang terdapat besaran cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dihitung melalui perkalian antara frekuensi dan panjang gelombang, atau V sama dengan F dikalikan lambda, di mana frekuensinya 1,25 dan lambda atau panjang gelombangnya sebesar 1 cm. Jadi cepat rambat gelombang sebesar 1,25 dikalikan 1 cm. Hasilnya 1,25 cm per second. Jika kita berikan frekuensinya lebih kecil, maka cepat rambat yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang dan frekuensi berbanding lurus. Selanjutnya sifat gelombang yang pertama yaitu gelombang dapat dipantulkan atau disebut juga sebagai refleksi. Yang kedua, gelombang dapat dibiaskan ketika gelombang jatuh dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, seperti yang tampak pada gambar, atau disebut juga sebagai refraksi. Yang ketiga, gelombang dapat digabungkan atau disebut sebagai interferensi. Kemudian yang keempat, gelombang dapat diuraikan atau sering disebut sebagai dispersi. Fenomena penguraian cahaya salah satunya yaitu terjadinya pelangi. Coba kalian perhatikan gambar gelombang di bawah ini. Tentukan panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Lambda sama dengan S dibagi N, di mana S itu adalah jarak gelombang, N adalah jumlah gelombang. Jadi hasilnya 12 dibagi 1,5 gelombang. Ingat, satu gelombang itu diukur dari satu bukit, satu lembah. Jadi total dari gelombang ini 1,5 gelombang, hasilnya 8 meter. Yang kedua, amplitudo adalah simpangan terjauh. Jaraknya adalah 5 meter. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi menggunakan rumus F sama dengan N per T, di mana N itu adalah jumlah gelombang, T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh gelombang tersebut. N-nya adalah 1,5 dibagi 6 second, hasilnya adalah 0,25 Hz. Kemudian
Untuk mencari periode kita gunakan rumus T kecil dibagi N, di mana T kecilnya adalah 6 second dibagi 1,5, hasilnya 4 second. Atau kalian langsung saja melihat ke gambar. Pada titik ini yaitu 4 second adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 kali gelombang. Ingat, 1 kali gelombang itu jarak yang diukur dari 1 bukit, 1 lembah. Jadi 4 second di sini adalah periode gelombang. Yang E, V sama dengan lambda dikali F. Di mana lambdanya adalah 8 meter dikali frekuensi 0,25 Hz atau 1/4, hasilnya adalah 2 meter per second. Soal selanjutnya, gelombang merambat di udara dengan kecepatan 240 meter per second. Jika panjang gelombang 50 cm, berapakah besar frekuensi? Kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Yang dicari adalah frekuensi. Jadi rumusnya V dibagi lambda. Kita masukkan data yang diketahui, 240 dibagi 0,5 meter. Jangan lupa 50 cm ini harus dirubah ke dalam satuan internasional menjadi 0,5 meter. Hasilnya adalah 480 Hz. Soal nomor 3, dua buah gabus terpisah sejauh 30 cm, bergerak naik turun di atas permukaan air laut, seperti gambar ini. Pada saat gabus pertama berada di puncak gelombang, gabus kedua berada di dasar gelombang. Di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit, satu lembah, sehingga dari deskripsi soal dapat digambarkan seperti yang tampak pada layar. Kemudian waktu yang diperlukan untuk gabus bergerak dari kedudukan tinggi menuju ke kedudukan rendah itu adalah 2,5 detik. Ingat, dari yang tertinggi ke yang terendah, gelombang mencapai setengah gelombang. Tentukan cepat rambat gelombang. Diketahui N dari gabus yang pertama sampai gabus kedua itu adalah 1,5 gelombang dengan jarak S 30 cm. Di sini kita harus mencari dulu besar lambda. Lambda sama dengan S dibagi N. 30 cm dibagi 1,5 hasilnya 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian jangan lupa kita tuliskan waktu menempuh setengah gelombang adalah 2,5 detik. Jadi F sama dengan N per T, di mana N-nya itu jumlah gelombang yaitu 0,5 dibagi 2,5 hasilnya 0,2 Hz. Yang ditanyakan adalah V, cepat rambat gelombang. Hasilnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Kita masukkan data yang diketahui, 0,2 meter dikalikan 0,2 Hz. Hasilnya adalah 0,04 meter per second. Soal berikutnya, di bawah ini adalah gelombang longitudinal. Ingat, gelombang longitudinal memiliki ciri-ciri rapatan dan renggangan. Frekuensi gelombangnya 60 Hz, berapakah cepat rambat gelombang? Yang ditanya adalah V, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, di mana frekuensinya sudah diketahui, tetapi lambdanya belum. Kita cari dulu lambdanya. Lambda adalah total jarak dibagi jumlah gelombang. Total jaraknya 6 meter. Satu gelombang longitudinal itu diukur dari satu rapatan ke satu renggangan, atau satu renggangan ke satu rapatan. Satu gelombang, kemudian ini dua gelombang, ini setengah gelombang, jadi 2,5 gelombang. Sama dengan 2,4 meter. Jadi hasilnya 2,4 dikali 60 Hz, 144 meter per second. Soal selanjutnya, sebuah gelombang longitudinal memiliki panjang renggangan 5 meter dan panjang rapatan 3 meter. Gelombang merambat dengan periode 0,5 second. Berapa cepat rambat gelombang? Yang diketahui adalah lambda dan periode. Nah, kita cari dulu lambda. Ingat, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Karena gelombang longitudinal, panjang satu gelombangnya adalah satu renggangan ditambah satu rapatan. Ya, jadi hasilnya adalah 5 ditambah 3, 8 meter. Kemudian kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda dibagi periode. Hasilnya 8 meter dibagi 0,5, 16 meter per second. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai gelombang. Semoga kalian dapat memahami materi ini dan tentu saja kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya.
Dadah!